An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amalil afdal faqal imanu billahi wa rasulihi qila thumma madha qala al jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajju mabrur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal apakah yang paling utama, maka Rasulullah menjawab iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab jihad fisabilillah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 25. Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarf man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladatsu ummah. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1424. Anna Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraha am muslim kurbatan faraha Allah anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya, dan siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang muslim maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2262. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidina fi sabilillah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memberi kecukupan kepada para janda dan orang-orang miskin, maka ia sama halnya seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4934. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'ifi wa fi kulli khairu hris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa in fa inna law taftahu amal syaitan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya saya tadi berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah
Ini sudah takdir Allah. Apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau seandainya itu membukakan jalan membukakan jalan bagi godaan setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4816. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakunu minhu tayrun aw nisyanun aw bahimatun aw kana lahu bi sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia ataupun juga hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2152. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dari Abdullah bin Amrun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dari seorang muhajir adalah orang yang muhajir sendiri adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 9. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufru ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada manusia ada dua hal yang menjadikan ia kafir, mencela nasab dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim nomor 100. Anna ummahu Ummu Kulthum binta Uqbah akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadda laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bahwa ibunya Ummu Kulsum binti Uqbah itu mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, eh, bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia lalu ia menyampaikan hal-hal yang baik atau dia berkata hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 2495. Haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli kitab itu menyampaikan salam kepada kalian maka jawablah wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari nomor 5705 5788.